sampai tentu memberikan kenang-kenangan berupa souvenir kepada para tamu undangan. Ya sebenarnya apapun juga baik karena bentuknya adalah hadiah. Mau dikasih apapun, cowet kek, centong kek, nampan kek. Yang sedih itu kalau dikasih talenan. Itu di situ di talenan ada namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengajak teman-teman menelusuri buku yang saya catat. Sebenarnya ini hanya buku catatan kecil yang saya beri judul Seindah Rumah Tangga Nabi. Saya menulis buku yang kecil dan bisa dijadikan souvenir yang bisa diberikan pada saat acara pernikahan. Maka pada saat itu saya menulis waktunya sekitar 3 hari. Saya tulis dalam waktu 3 hari, maka jadilah buku dengan judul Seindah Rumah Tangga Nabi seperti ini. Di belakangnya sengaja saya suguhkan doa. Ini adalah doa untuk pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Karena doa berkah itu lebih dibutuhkan oleh pengantin baru dibandingkan dari segala apapun yang kita bawa. Mengapa rumah tangga Nabi yang menjadi rujukan bagi setiap rumah tangga yang ingin melangsungkan pernikahan? Tentu kita tahu bahwa Nabi SAW itu bukan hanya memiliki satu rumah tangga. Rumah tangga Nabi bahkan berjumlah sekitar 11 orang istri. Itu artinya dari 11 orang istri, Nabi menempuh perjalanan kehidupan rumah tangga dengan sangat istimewa. Bahkan Nabi sendiri yang memberi jaminan kepada istrinya maupun kepada umatnya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, Rasulullah maksudnya, adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Artinya untuk menunjukkan kesuksesan seseorang di dalam rumah tangga, satu di antara alat ukurnya adalah apakah dia baik di mata keluarganya. Biar orang luar mengatakan Anda ini orang yang dermawan, Anda ini orang yang hebat, Anda ini tokoh besar, Anda ini adalah tokoh sosial, atau apapun namanya. Tapi kalau istri mengatakan pret, anak mengatakan pret, nah kelar sudah urusannya. Maka dari situlah ini pelajaran berharga bagi kita. Jangan sampai kemudian di mata orang lain kita hebat, tapi di pandangan anak istri kita, kita orang yang tidak punya nilai, bahkan tidak punya harga diri. Nanti begitu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, nilai kita rendah. Maka itu ukuran kebaikan rumah tangga seseorang itu ada pada rumah tangga yang telah sukses membangun rumah tangga, bukan hanya satu. Kalau cuma membangun rumah tangga satu kemudian jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu biasalah, itu biasa dan memang semestinya rumah tangga muslim memang begitu. Tapi kalau dia adalah contoh teladan dunia, rumah tangga dunia, maka harus ada prototipe seperti Nabi SAW. Saya tulis dalam buku kecil ini, judulnya Seindah Rumah Tangga Nabi. Di sini sengaja saya tidak letakkan daftar isi agar sahabat-sahabat yang begitu datang ke acara pernikahan kemudian diberikan souvenir seperti ini, nanti di sini kalau mau dituliskan nama pengantin boleh, ya bisa langsung dituliskan nama pengantin sebagai kenang-kenangan berharga. Jangan sampai tentu memberikan kenang-kenangan berupa souvenir kepada para tamu undangan. Ya sebenarnya apapun juga baik karena bentuknya adalah hadiah. Mau dikasih apapun, cowet kek, centong kek, nampan kayak. Yang sedih itu kalau dikasih talenan. Itu di situ di talenan ada namanya. Ditaruh wortel dipotong-potong, kasihan tuh nama pengantin dipotong-potong gitu ya. Nah, tentu bukan hanya sekedar pemberian hadiah,
tetapi ada manfaat yang bisa dinikmati oleh tamu undangan, sekaligus juga jadi bekal, walaupun ringan, kecil, tapi mudah-mudahan jadi bekal di dalam rumah tangga. Maka tidak saya berikan daftar isi supaya langsung dibaca sampai dari awal sampai habis. Di bagian pertama di sini, setiap orang yang ingin menyelami rumah tangga Nabi, saya menulis dengan kalimat persiapkan hati yang suci, gitu. Maknanya adalah untuk masuk rumah tangga Nabi itu nggak sembarangan, karena butuh hati yang bersih, butuh keimanan yang mantap. Nah, di sini kemudian juga saya uraikan tentang keberkahan di dalam rumah tangga Nabi. Sudah pasti ini ya. Sesuai dengan makna berkah itu ada 3. Yang pertama adalah an-nama wa ziyadah, ya, tumbuh dan berkembang dalam kebaikan. Yang kedua al-luzum was subut, ya, tetap dan kekal. Dan yang terakhir adalah as-sa'adah, kebahagiaan itu sendiri. Dan saya juga menguraikan tentang bagaimana kemudian sifat-sifat rumah tangga Nabi. Ya, saya tidak menguraikan kisah rumah tangga Nabinya di buku ini karena nggak cukup. Buku souvenir diisi tentang kisah rumah tangga Nabi tidak cukup. Nanti mungkin di lain waktu doakan saya untuk bisa menulis tentang bagaimana bentuk rumah tangga Nabi yang utuh dari A sampai Z. Doakan teman-teman semuanya, karena doa antum sangat berharga bagi saya. Saya lebih senang didoakan dibandingkan kadang-kadang diberikan sesuatu yang dianggap keren gitu ya, tapi Anda tidak mendoakan kebaikan bagi saya, itu buat saya biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, Anda berikan doa kepada saya, itu saya lebih senang dan lebih berbahagia. Di sini sifat-sifat rumah tangga Nabi saya uraikan. Kalau kita mau meniru, maka tirulah sifat-sifat ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Sampai perkara-perkara konflik rumah tangga Nabi pun saya masukkan. Mudah-mudahan buku ini jadi pegangan ringan, bisa dikantongkan juga, ya, karena buku ini kecil, bisa dimasukkan ke kantong dan bisa dibawa kemana saja. Kalau Anda ingin membacanya, tinggal Anda buka dan Anda tarik. Mau di tempat tidur, mau di, asal jangan masuk WC ya, karena di dalamnya ada ayat-ayat Allah. Sahabat sekalian, itu mungkin yang bisa sedikit saya review tentang buku Seindah Rumah Tangga Nabi, catatan kecil saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Buku ini pertama saya tujukan untuk diri saya sendiri, agar saya juga bisa meniru apa-apa yang saya tuangkan dalam tulisan ini, dan saya menjadi orang pertama yang berusaha untuk mengamalkan isi buku ini. Allahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Doakan saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anti habibati, anti zawjati.